Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda mencari lebih banyak makna, lebih banyak ketenangan dalam hidup sehari-hari? Banyak dari kita merasa terputus, terlepas dari niat baik kita. Video ini mengungkap kekuatan tersembunyi dari hidup yang penuh kesadaran bersama Allah, bukan sebagai beban, melainkan sebagai jalan menuju pembebasan. Pelajari bagaimana perubahan kecil yang disadari dapat mengubah hubungan Anda dengan Yang Maha Kuasa, menghadirkan kedamaian yang berlimpah dan kehidupan yang benar-benar bermakna. Menyadari kehadiran Allah. Hidup sering terasa berat karena kita terlalu fokus pada masalah dunia, padahal Allah selalu ada di dekat kita. Setiap napas yang kita ambil adalah bukti kasih sayangnya. Dengan menyadari kehadiran Allah, hati mulai tenang. Kita belajar melihat setiap kejadian sebagai bagian dari rencananya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Saat kita sadar Allah selalu melihat, kita mulai berhenti menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Kesadaran ini membuat kita lebih sabar dan ikhlas. Kita mulai menghargai setiap momen, bahkan yang kecil. Saat salat, zikir, atau membaca Al-Quran, kita merasakan kedekatan dengannya. Hati yang sadar Allah menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi takut menghadapi masalah karena tahu Allah selalu ada. Mengingat Allah adalah cara tercepat untuk menenangkan hati. Bahkan di tengah kesibukan, Allah hadir sebagai penyejuk jiwa. Ketika kita menyadari Allah di setiap langkah, hidup menjadi lebih bermakna. Kita belajar menerima setiap ketetapan dengan lapang dada. Kesadaran ini membuka pintu kebahagiaan. Hidup bukan hanya tentang kesuksesan dunia, tapi tentang kedamaian hati. Hati yang tenang mampu menghadapi ujian dengan penuh keyakinan. Kita mulai memahami bahwa kekhawatiran tidak mengubah hasil. Allah lah yang mengatur segalanya dengan sempurna. Dengan menyadarinya, kita tidak mudah panik. Kita belajar bersyukur atas nikmat yang sering terlewat. Kesadaran akan Allah membuat kita lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kita mulai menahan diri dari perilaku yang sia-sia. Setiap kata, tindakan, dan pikiran bisa menjadi ibadah jika diniatkan karena Allah. Saat sadar Allah, kita mulai menghargai waktu. Waktu yang terbatas menjadi lebih berarti. Kita belajar memprioritaskan hal-hal yang bermanfaat bagi hati dan akhirat. Kesadaran Allah membuat hati lebih sabar menghadapi orang lain. Kita berhenti mengeluh atas hal-hal kecil. Kita mulai melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas. Setiap cobaan menjadi pelajaran berharga. Hati yang sadar Allah tidak mudah terguncang oleh omongan orang. Kita belajar memaafkan dan melepaskan dendam. Kesadaran ini menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Saat bangun tidur, kita bisa mengucapkan syukur karena masih diberi hidup. Setiap napas menjadi pengingat akan kasih sayang Allah. Kesadaran ini menuntun kita untuk selalu berbuat baik. Kita mulai memperbaiki hubungan dengan sesama. Kita menyadari bahwa setiap orang sedang diuji dengan caranya masing-masing. Hati yang sadar Allah tidak mudah iri atau dengki. Kita belajar mencintai kebaikan dimanapun kita menemukannya. Kita menghargai setiap detik hidup. Kesadaran ini juga membuat kita lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita menyadari bahwa Allah Maha mengetahui setiap niat. Hati yang sadar Allah memiliki ketenangan yang langka. Kita mulai menikmati kesendirian tanpa rasa sepi. Kita belajar untuk merenung dan introspeksi. Setiap langkah menjadi doa jika diniatkan karena Allah. Hidup mulai terasa ringan, penuh harapan, dan bersyukur. Kita menyadari bahwa dunia ini hanya sementara. Kita belajar untuk tidak melekat pada harta, jabatan, atau pujian manusia. Kesadaran ini menghadirkan kebahagiaan yang hakiki. Kita mulai membangun hubungan yang tulus dengan sesama. Kita belajar menolong tanpa pamrih. Hidup sadar bersama Allah adalah rahasia kedamaian sejati. Menghadirkan Allah di setiap aktivitas. Hidup tidak hanya soal ibadah formal. Allah ingin hadir di setiap aktivitas kita. Saat bekerja, belajar, atau berkegiatan, kita bisa melibatkan Allah. Dengan niat yang benar, pekerjaan menjadi ibadah. Kita mulai mengerjakan tugas dengan penuh kesungguhan. Hati yang sadar Allah tidak mudah mengeluh atau bosan. Bahkan pekerjaan sederhana pun menjadi ladang pahala. Saat menghadapi masalah, kita berdoa dan berserah padanya. Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Kesadaran ini membuat kita lebih fokus dan sabar.
Kita menghargai waktu dengan lebih baik. Kita mulai menyederhanakan hidup agar lebih dekat dengan Allah. Aktivitas sehari-hari menjadi sarana mendekatkan diri padanya. Kita belajar bertindak dengan niat yang murni. Tidak ada yang sia-sia jika diniatkan karena Allah. Kita mulai memperhatikan kualitas ibadah, bukan kuantitas. Setiap senyum, setiap kata, dan setiap perbuatan bisa menjadi ibadah. Kesadaran ini menumbuhkan empati pada orang lain. Kita lebih peka terhadap kebutuhan sesama. Hati yang sadar Allah tidak mudah tergoda oleh kemarahan. Kita belajar mengontrol emosi dengan bijak. Kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kita menerima diri apa adanya. Allah menyukai hamba yang sadar dan bersyukur. Saat menghadapi kegagalan, kita belajar menerima dan bangkit. Kita percaya bahwa Allah selalu bersama orang yang bersabar. Setiap rintangan menjadi sarana mendekatkan diri padanya. Kita belajar mengatur prioritas hidup. Hal-hal yang tidak penting mulai dilepaskan. Kita fokus pada hal-hal yang membawa manfaat bagi hati dan akhirat. Kesadaran ini membuat kita lebih rendah hati. Kita menghargai setiap orang tanpa memandang status. Kita belajar memberi tanpa mengharapkan balasan. Setiap langkah yang kita ambil menjadi doa jika diniatkan untuk Allah. Hidup sadar Allah membuat kita lebih mudah bersyukur. Setiap nikmat sekecil apapun dihargai. Kita belajar hidup dengan sederhana. Kita berhenti menumpuk hal-hal dunia yang tidak perlu. Kesadaran ini menenangkan hati. Kita belajar untuk tidak takut kehilangan materi. Allah selalu mencukupi hambanya. Saat kita menghadapi ketidakpastian, hati tidak gelisah. Kita belajar bersandar hanya padanya. Aktivitas sehari-hari menjadi sarana mendekatkan diri pada Allah. Kita belajar melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih tinggi. Kesadaran Allah menghadirkan kedamaian dalam setiap langkah. Kita mulai menikmati proses hidup, bukan hanya hasil. Kita belajar untuk selalu mengingat Allah dalam setiap doa dan zikir. Kita sadar bahwa hidup ini adalah amanah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Hati yang sadar Allah akan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kita mulai menolak perbuatan yang merusak hati. Setiap tindakan didasarkan pada niat baik. Kesadaran ini membuat kita lebih produktif dan bahagia. Kita belajar untuk selalu menghadirkan Allah dalam hati. Hidup sadar Allah bukan hanya saat salat, tapi di setiap momen kehidupan. Kita merasakan kedamaian yang luar biasa. Setiap aktivitas menjadi sarana mendekatkan diri padanya. Kita belajar bersyukur dalam setiap keadaan. Hidup mulai terasa ringan, damai, dan penuh keberkahan. Menenangkan hati melalui zikir dan doa. Hati yang gelisah membutuhkan ketenangan. Salah satu cara paling sederhana namun paling ampuh adalah zikir dan doa. Saat kita menyebut nama Allah, hati secara alami merasa lega. Zikir bukan hanya tentang membaca kata-kata, tetapi tentang merasakan kehadiran Allah. Kita bisa zikir di pagi hari, sebelum tidur, atau kapanpun hati terasa resah. Zikir menjadi pengingat bahwa kita tidak sendiri. Setiap doa adalah percakapan pribadi dengan Allah. Kita berbicara dan Allah mendengar. Tidak ada yang menghakimi, tidak ada yang menolak. Hanya Allah yang maha mendengar dan maha mengabulkan. Hati yang rutin berzikir menjadi lebih lembut. Pikiran yang tenang membuat kita mampu melihat solusi, bukan masalah. Kita mulai memahami bahwa segala ketidaknyamanan hanyalah sementara. Zikir menenangkan hati dan menguatkan iman. Saat kita mengucapkan Subhanallah, kita mengagumi kesempurnaan ciptaannya. Saat mengucapkan Alhamdulillah, kita belajar bersyukur atas segala nikmat. Saat mengucapkan Allahu Akbar, kita mengingat kebesaran Allah yang melebihi segalanya. Zikir bukan ritual kosong, tapi sarana mendekatkan diri padanya. Setiap kata yang diucapkan dengan penuh kesadaran mendatangkan kedamaian. Doa adalah bentuk harapan dan penyerahan diri. Kita belajar mengakui kelemahan dan kekurangan kita. Kita menyerahkan segala beban kepada Allah. Hati yang rutin berdoa merasa ringan dan bebas. Kita mulai melihat hidup dari perspektif yang lebih positif. Zikir dan doa membuat kita lebih sabar menghadapi ujian. Tidak ada masalah yang terlalu besar jika hati bersandar pada Allah. Kita belajar untuk tidak panik ketika keadaan sulit. Zikir mengingatkan kita bahwa Allah selalu mengatur segalanya dengan sempurna. Hati menjadi lebih lembut dan penuh kasih. Kita lebih peka terhadap orang lain dan kebutuhan mereka.
Doa dan zikir juga membantu kita mengontrol emosi. Marah dan kecewa mulai berkurang karena hati tenang. Kita belajar menerima takdir dengan lapang dada. Setiap kegagalan menjadi pelajaran berharga. Kita memahami bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Zikir meningkatkan kesadaran spiritual kita. Kita menjadi lebih fokus pada hal-hal yang membawa manfaat. Hati yang tenang tidak mudah terombang-ambing oleh opini orang lain. Zikir dan doa mendekatkan kita pada Al-Quran dan Sunnah. Kita mulai membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan. Ayat-ayat suci menjadi penyejuk hati. Kita menyadari bahwa Allah selalu hadir di setiap detik kehidupan. Zikir membantu kita menghadapi kecemasan dan stres. Kita belajar menenangkan diri sebelum mengambil keputusan penting. Hati yang rutin berzikir lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita belajar melepaskan dendam dan sakit hati. Zikir mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Kita menghargai nikmat sekecil apapun. Doa membantu kita memohon bimbingan Allah dalam setiap langkah. Kita menjadi lebih yakin bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup. Setiap kata doa yang tulus menjadi jalan pembuka rahmat Allah. Zikir membuat kita lebih sabar menunggu jawaban doa. Kita belajar percaya pada waktu dan ketetapan Allah. Hati menjadi lebih lembut dan bersih dari sifat negatif. Zikir dan doa adalah obat hati yang paling mujarab. Kita belajar menghadapi cobaan dengan ketenangan. Kita lebih mudah mengendalikan hawa nafsu. Zikir menguatkan iman dan meningkatkan kualitas ibadah. Hati yang selalu berzikir menjadi pusat kedamaian. Kita tidak mudah terpengaruh oleh gosip atau permasalahan dunia. Zikir menuntun kita untuk lebih rendah hati. Kita menyadari bahwa hidup ini bukan tentang ego, tapi tentang kasih sayang Allah. Hati yang berzikir selalu merasa dekat dengan Allah. Kita belajar menghadirkan Allah dalam setiap tindakan. Zikir membuat kita sadar bahwa hidup ini sementara. Kita menjadi lebih fokus pada hal-hal yang abadi. Setiap doa dan zikir membuka pintu rahmat dan keberkahan. Hati menjadi damai dan tenang. Kita belajar menghadapi kehidupan dengan keyakinan penuh. Zikir adalah rahasia sederhana untuk hidup yang bahagia. Melepaskan diri dari beban dunia. Salah satu sumber kegelisahan terbesar dalam hidup adalah keterikatan pada dunia. Kita terlalu sibuk mengejar harta, kedudukan, dan pujian manusia. Padahal semua itu hanyalah sementara. Hati yang melekat pada dunia tidak pernah merasa cukup. Semakin dikejar, semakin jauh kedamaian terasa. Kita lupa bahwa dunia hanyalah persinggahan, bukan tujuan akhir. Saat kita sadar bersama Allah, kita belajar melepaskan diri dari beban dunia. Kita menyadari bahwa harta hanyalah titipan. Kita tidak membawa apapun saat mati kecuali amal. Maka, untuk apa terlalu terikat pada hal-hal yang akan hilang? Melepaskan beban dunia bukan berarti meninggalkan kehidupan. Justru artinya kita menata hati agar tidak diperbudak dunia. Kita tetap bekerja, tetap berusaha, tetap berprestasi. Tetapi hati kita tidak tergantung pada hasilnya. Kita belajar bahwa rezeki datang dari Allah bukan dari manusia. Hati yang sadar Allah akan lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Kita tidak takut miskin, tidak takut kehilangan, tidak takut gagal. Karena kita tahu Allah selalu mencukupi. Melepaskan beban dunia membuat hati lebih ringan. Kita berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita belajar menikmati apa yang Allah berikan. Seringkali iri dan dengki muncul karena hati terlalu terikat pada dunia. Dengan melepaskannya, hati menjadi lebih lapang. Kita mulai menghargai kebahagiaan sederhana. Senyum orang tua, doa anak, dan waktu bersama keluarga terasa sangat berharga. Kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Melepaskan beban dunia juga membuat kita lebih fokus pada ibadah. Salat terasa lebih khusyuk, zikir terasa lebih dalam, doa terasa lebih tulus. Karena hati tidak lagi disibukkan oleh ambisi dunia, kita belajar mengurangi keinginan yang berlebihan. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin. Hidup sederhana artinya hati tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Kita belajar membatasi diri dari godaan yang merusak hati. Kita lebih bijak dalam menggunakan waktu dan harta. Kita menyalurkan rezeki untuk kebaikan. Kita lebih senang berbagi daripada menimbun. Hati yang ikhlas memberi akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak ternilai. Kita menyadari bahwa semakin banyak dilepas, semakin damai hati terasa.
dunia ini sementara, sedangkan akhirat selamanya. Melepaskan dunia membuat kita lebih siap menghadapi kematian. Kita tidak lagi takut karena hati sudah tertambat pada Allah. Kita mulai berlatih ridha pada setiap takdir. Apapun yang terjadi, kita percaya Allah punya rencana terbaik. Hati yang ridha akan selalu damai meski menghadapi cobaan. Kita belajar mengubah keluhan menjadi doa. Kita belajar mengubah ketakutan menjadi tawakal. Kita belajar mengubah ambisi dunia menjadi amal akhirat. Melepaskan beban dunia bukan berarti berhenti bermimpi, tetapi mimpi kita diarahkan untuk hal-hal yang mendekatkan diri pada Allah. Kita belajar bahwa dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Hati yang sadar Allah akan selalu seimbang. Kita tetap berusaha meraih yang terbaik, tapi tidak lupa akhirat. Kita tetap bekerja keras, tapi tidak lalai dari ibadah. Kita tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Melepaskan beban dunia mengajarkan kita untuk pasrah tanpa putus asa. Kita menyerahkan hasil kepada Allah. Kita tetap tenang meski gagal. Kita tetap rendah hati meski berhasil. Kita belajar menikmati setiap proses, bukan hanya hasil. Hati yang ringan akan lebih mudah bersyukur. Kita belajar hidup dengan lebih ikhlas. Tidak ada lagi beban yang menekan jiwa. Kita merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Hidup sadar bersama Allah membuat dunia tidak lagi menakutkan. Kita belajar melepas genggaman pada hal-hal yang fana. Kita lebih fokus menyiapkan bekal akhirat. Kita mulai melihat hidup sebagai kesempatan untuk mendekat pada Allah. Dunia hanyalah ladang amal, bukan tempat menetap. Kita belajar menata niat dalam setiap langkah. Kita belajar melihat harta dan jabatan hanya sebagai alat, bukan tujuan. Hati yang merdeka dari beban dunia akan merasakan kedamaian sejati. Hidup dalam tawakal dan ridha. Hidup yang penuh kedamaian lahir dari hati yang tawakal dan ridha. Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha sekuat tenaga. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi hati kita tetap tenang karena hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal berarti berusaha sebaik mungkin, lalu percaya bahwa Allah Maha mengatur. Hati yang bertawakal tidak akan pernah merasa rugi. Jika berhasil, itu karena izin Allah. Jika gagal, itu pun bagian dari rencana Allah yang lebih baik. Dengan tawakal, kita tidak mudah panik menghadapi masa depan. Kita percaya bahwa Allah sudah menyiapkan jalan terbaik. Tawakal membuat hati tenang ketika menghadapi ketidakpastian. Tidak ada lagi rasa cemas berlebihan. Kita belajar menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Ridha adalah tingkat keimanan yang lebih tinggi. Ridha berarti hati menerima takdir Allah dengan ikhlas tanpa mengeluh. Ridha bukan sekadar menerima, tapi juga merasa bahagia dengan apa yang Allah tetapkan. Hati yang ridha selalu damai meski berada dalam ujian. Kita percaya bahwa di balik setiap musibah ada rahmat yang tersembunyi. Hati yang ridha tidak sibuk bertanya, "Kenapa harus aku?" Tetapi berkata, "Aku yakin Allah punya maksud baik untukku." Tawakal membuat kita kuat melangkah, ridha membuat kita tenang menjalani. Saat keduanya hadir dalam hati, hidup terasa ringan. Kita tidak lagi takut kehilangan. Kita tidak lagi terikat pada hasil dunia. Kita tidak lagi dikuasai rasa gelisah. Tawakal dan ridha menuntun kita untuk tetap berprasangka baik pada Allah. Kita yakin bahwa setiap yang terjadi adalah bagian dari kasih sayangnya. Hati yang bertawakal tidak mudah sombong ketika berhasil. Hati yang ridha tidak mudah putus asa ketika gagal. Keduanya membuat kita seimbang dalam menghadapi kehidupan. Kita belajar menikmati proses hidup, bukan hanya hasilnya. Kita belajar untuk tetap tersenyum meski rencana tidak berjalan sesuai harapan. Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak terletak pada tercapainya semua keinginan, tetapi pada rasa percaya kepada Allah. Tawakal mengajarkan kita untuk berserah. Ridha mengajarkan kita untuk bahagia dalam berserah. Saat kita tawakal, kita berhenti memaksakan kehendak. Saat kita ridha, kita berhenti mengeluh atas takdir. Tawakal dan ridha membuat kita merasa cukup. Kita tidak lagi dikuasai oleh ambisi yang melelahkan. Kita mulai merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Inilah rahasia hati yang tenang. Inilah kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Dengan tawakal kita berjalan dengan keyakinan. Dengan ridha kita beristirahat dengan ketenangan.
Kedua, sikap ini melatih hati untuk selalu bergantung pada Allah. Kita belajar menyerahkan masa depan sepenuhnya kepadanya. Kita belajar menerima masa lalu tanpa penyesalan. Kita belajar hidup di saat ini dengan penuh kesadaran. Tawakal dan ridha menuntun kita untuk selalu dekat dengan Allah. Sahabat, hidup ini singkat dan penuh ketidakpastian. Kita sering sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa kebahagiaan sejati hanya ada ketika hati dekat dengan Allah. Melalui kesadaran akan kehadirannya, melalui zikir dan doa, melalui ikhlas dan syukur, serta melalui tawakal dan ridha, kita akan menemukan rahasia kedamaian sejati. Kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa diberikan oleh manusia, dan tidak bisa dicuri oleh keadaan. Kedamaian yang lahir hanya dari hati yang hidup bersama Allah. Maka mari kita belajar untuk lebih sadar, lebih ikhlas, lebih bersyukur, dan lebih bertawakal setiap hari. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kegelisahan. Tenangkan hatimu dengan Allah, karena bersamanya tidak ada yang perlu ditakutkan. Semoga kita semua bisa meraih kedamaian sejati dengan selalu hidup sadar bersama Allah.